Baik, mari kita sama-sama tundukkan kepala kita dan mari kita sama-sama berdoa dan mari kita mulai ibadah kita. Bapa yang baik, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan pagi ini. Kalau kami ada itu semuanya karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih kesehatan, terima kasih atas penyertaan Tuhan. Sehingga kami bisa bangun dari tempat tidur kami dan bisa melakukan aktivitas kami. Itu semuanya karena kebaikan Tuhan dan mujizat Tuhan yang terbesar yang kami alami dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi ini lagi kami kembali bersatu di room ini untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Bahkan ini hari ini adalah jawab pembacaan Alkitab. Tuhan berkati kami semua yang terlebih buat anak Tuhan yang hadir pagi ini. Berkatilah mereka, keluarga mereka, ya beserta kesehatan mereka dan juga pekerjaan keuangan mereka. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, berkatilah room ini biar semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan dan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Tapi juga buat seluruh anak-anak Tuhan yang selalu mendukung program ini, Tuhan berkatilah mereka, baik yang share dan tetap bayar, bahkan kasih gift. Tuhan berkati dan juga nanti hamba-Mu yang akan memimpin pujian, Tuhan berkati rapi dengan kuasa-Mu dan layakan, karena bukan karena kuat hamba-Mu, tapi karena Engkau Tuhan berkati juga nanti Mama Margaret akan menjadi ya pendoa syafaat buat kami. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah rangkaian ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesainya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan, Bapa yang baik. Jika ada kuasa yang tidak berasal daripada Engkau mengganggu ibadah kami, sukacita kami, bahkan konsentrasi kami tolak, kami juga mencurahkan di dalam nama Yesus. Kuasa-Mu yang bekerja, Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau dan sampai selama-lamanya. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, yang sudah ya siap beribadah kepada Tuhan dan sudah siap memuji nama Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Salam, selamat pagi semuanya. Terima kasih buat anak Tuhan yang sudah hadir, selamat bergabung dan selamat beribadah. Di ibadah pagi hari ini Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dan mari kita sama-sama memuji nama Tuhan dan mari kita sama-sama meninggikan nama Tuhan yang melalui pujian kita pagi ini hari ini. Haleluya. Amin. Dan mari kita sama-sama katakan bahwa Tuhan hadir di tempat kita. Tuhan hadir saat ini di tengah-tengah kita untuk memulihkan, bahkan menyediakan apa yang kita perlukan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih. Selamat pagi Irama dan Bergutong dan juga Ibu Adolfina. Terima kasih buat anak-anak yang sudah hadir. Baru pertama bergabung, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Amin. Sama-sama kita katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Amin. Sama-sama kita katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Tuhan memberkati dan memulihkan. Ya, selamat pagi Kak Zelita, apa kabar? Nanti berselamat, selamat pagi. ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Sama-sama kita katakan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesus. Yesusku. Hanya Kaulah segalanya.
kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. kemenangan. Selamat pagi. Saya pun mengambil terima kasih sudah hadir. Amin. Sedap jiwaku memujimu, sungguh besar Kau Yesusku. Amin. Senang hatiku menyembahmu. Kau besar Tuhan. Kau besar. Amin. Sama-sama kita katakan. Selamat pagi Alexia, terima kasih sudah hadir. Kau hadir di sini Tuhan untuk memberkati, memberikan kemenangan, memulihkan kami Bapa yang baik. Amin. Kemenanganku ada dalam-Mu. Ku yakin Kau hadir di sini. Untuk memberkati kami semua yang hadir Tuhan. Untuk memulihkan, bahkan menyembuhkan. Kau hadir di tengah-tengah, di rumah tangga kami saat ini, di tempat kami saat ini, dimanapun kami berada. Untuk memberikan kemenangan, membebaskan kami dari belenggu kuasa gelap, kuasa dosa. Amin. Sama-sama kita katakan, Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Amin. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sekali lagi kita katakan, kesembuhan terjadi di sini. Amin. Kebebasan terjadi di sini. Amin. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan, Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang percaya. Sama-sama kita katakan, amin. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Amin. Kesembuhan terjadi di sini. Sama-sama kita katakan, pelepasan terjadi di sini. Selamat pagi Kalina dan juga itu Rubulau. Amin. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Saya percaya kemenangan dan kesembuhan dan pemulihan terjadi. Amin. Yang sakit sama-sama kita katakan amin. Ya, karena saya percaya di mana kehadirat Tuhan, di situ ada damai dan sukacita, dan di mana ada sukacita dan damai sejahtera, di situ ada kuasa Tuhan bekerja. Dan di mana ada kuasa Tuhan bekerja, di situ ada pemulihan. Amin. Sama-sama dulu kita katakan. Lagi sampaikan bahwa dalam ibadah 2 hari Kristen bersama Pak Margaret, kita ada jawab ibadah, jawab pembacaan Alkitab, atau program kami untuk membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Dan jawalnya itu adalah setiap hari Senin dan Selasa. Dan hari inilah kita laksanakan untuk pembacaan Alkitab. Jadi buat Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk membaca Alkitab, ya, yang rindu ya untuk kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, ya, kita sama-sama nanti minta naik komal, ya, yang tidak ada kesibukan aja dan yang hatinya terbuka untuk membaca Alkitab, boleh naik terbuka untuk siapapun. Ya, mari kita sama-sama katakan bahwa sejak pertobatanku kembali kepadanya, hidupku jadi baru. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Dan siapa nanti yang rindu membaca firman Tuhan, silakan naik. Kami berikan kesempatan buat anak Tuhan pagi hari ini.
untuk sama-sama kita naik komal, untuk sama-sama untuk membaca Alkitab. Buat Bapak Ibu Saudara yang rindu membaca Alkitab, silakan naik komal. Ini terbuka untuk semua tanpa terkecuali. Bagai batra tak berhaluan, kami tidak paksa. Bagi Bapak Ibu Saudara yang terbuka hatinya aja, silakan naik komal. Amin. Penuh cobaan, selamat pagi Kak Mas Talina. Lama ku tinggalkan firman Tuhan, tapi kini jiwaku damai. Sama-sama kita katakan, setelah ku temukan Yesus Gembalaku. Amin. Di jalan kebenarannya aku beroleh. Masih ada 5 bangku lagi. Jawaban hidup yang sesungguhnya. Sejak bertobat aku kembali padanya, hidupku jadi baru diangkat olehnya. Yang tak ada di dunia temukan pada Yesus, damai dan sukacita. Terima kasih sudah hadir. Sama-sama kita katakan, betapa bahagianya hidup dengannya. Tak pernah ku gelisah, amin. Terpujilah namanya Allah Bapa di surga selama-lamanya. Amin. Masih ada 1 bangku lagi. Selamat pagi Pak Gerson, selamat pagi Ida Boru Nambela. Mana Tuhan yang terbuka hatinya untuk membaca kebenaran firman Tuhan, silakan naik komal. Selamat pagi Ibu Mas Nauli Boru Marbuka Filomena. Amin. Tapi kini jiwaku damai. Sama-sama kita datang. Parbotot selamat pagi. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, 1 bangku lagi, silakan naik. Sama-sama kita datang. Sejak bertobat aku kembali padanya, hidupku jadi baru diangkat olehnya. Yang tak ada di dunia ku temukan pada Yesus, damai dan sukacita. Betapa bahagianya hidupnya. Selamat pagi kami. Tak pernah ku gelisah. Terima kasih sudah hadir. Tuhan memberkati. Sekali lagi sampaikan di ibadah doa dan pesan Bapak Margaret ini, kita ada program untuk membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, dan jawabnya hari ini dan juga besok selama-lamanya. Amin. Salam, selamat pagi Kak Mas Talina, Kak Novali, Ibu Ruth dan Kak Lindri, Mbak Rekna dan juga Kak Lismayanti dan juga Kak Ida Boru Nambela dan juga Kak Lia Boru Silaban. Terima kasih sudah hadir. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini di mana kami sudah bertemu di dalam rumah Pak Margaret. Tuhan, berkati kami Tuhan, agar kami Tuhan bisa senantiasa Tuhan
bertemu di dalam ini. Tuhan Yesus, terlebih kami akan membacakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, membukakan hati kami supaya kami bisa menjalankan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Baik, gitu dong. Nah, jangan seperti yang lainnya saya suruh doa pura-pura sibuk padahal orangnya ada di situ loh. Baik, terima kasih Bapak Ibu Saudara, dan sebelum kita membaca Alkitab seperti biasa, buat anak Tuhan yang di bawah komal, mari kita dulu buka Amsal pasal 16 ayat 20. Yang ada di atas komal, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita sama-sama buka dulu Alkitab kita dari Amsal pasal 16 ayat 20. Dan salah seorang yang baca buat kita pagi ini sebelum kita mulai membaca Alkitab. Sudah buka semuanya? Amsal pasal 16 ayat 20. Ya, Amsal pasal 16 ayatnya ke-20, Amsal pasal 16 ayatnya ke-20, dan salah seorang yang membaca buat kita yang ada di atas komal saat ini. Apa yang disampaikan di sana dalam Amsal pasal 16 ayat 20? Ya, Pak, memperhatikan. Baca itu, silakan, lebih keras suaranya. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Siapa yang memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Siapa yang percaya kepadanya disebut happiness, berbahagia. Terima kasih buat semuanya, dan dimulai dari Ito Mas Talina. Silakan Toh. Bilangan pasal 9. Mulai sekarang on cam. On cam boleh, lebih bagus karena saya update di YouTube nanti. Puji Tuhan pun kalau bisa. Nah, lebih jelaskan, lihatlah nanti aku update di YouTube seperti ini, lebih bagus pun. Silakan Toh. Bilangan 9 ayat 1 sampai seterusnya, dengan perikop ketetapan mengenai perayaan Paskah. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai pada bulan yang pertama, tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Orang Israel harus merayakan Paskah pada waktunya. Pada hari yang ke-14 bulan ini, pada waktu senja, haruslah kamu merayakannya pada waktu yang ditetapkan. Menurut segala ketetapan dan peraturannya, haruslah kamu merayakannya. Lalu Musa menyuruh orang Israel merayakan Paskah. Maka mereka merayakan Paskah pada bulan yang pertama, pada hari yang ke-14 itu, pada waktu senja di padang gurun Sinai. Tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah dilakukan orang Israel. Tetapi beberapa orang yang najis oleh karena mayat sehingga tidak dapat merayakan Paskah pada hari itu. Mereka datang menghadap Musa dan Harun pada hari itu juga. Lalu berkata kepadanya, "Sungguh pun kamu najis oleh karena mayat. Dengan dasar apakah kamu dicegah mempersembahkan persembahan bagi Tuhan di tengah-tengah orang Israel pada waktu yang ditetapkan?" Lalu jawab Musa kepada mereka, "Tunggulah dahulu, aku hendak mendengar apa yang akan diperintahkan Tuhan mengenai kami." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, apabila salah seorang di antara kamu atau keturunanmu najis oleh karena mayat atau berada dalam perjalanan jauh, maka ia harus juga merayakan Paskah bagi Tuhan. Pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-14, pada waktu senja, haruslah orang-orang itu merayakan beserta roti yang tidak beragi dan sayur pahit, haruslah mereka memakannya. Janganlah mereka meninggalkan sebagian daripadanya sampai pagi, dan satu tulang pun tidak boleh dipatahkan mereka. Menurut segala ketetapan Paskah haruslah mereka merayakannya. Sebaliknya, orang yang tidak najis dan tidak dalam perjalanan, tetapi lalai merayakan Paskah, orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Sebab ia tidak mempersembahkan persembahan
yang kepada Tuhan pada waktunya. Orang itu akan menanggung akibat dosanya. Apabila seorang asing yang telah menetapkan padamu hendak merayakan Paskah bagi Tuhan, maka haruslah ia merayakannya menurut segala ketetapan dan peraturan Paskah. Satu ketetapan haruslah berlaku bagi kamu, baik bagi orang asing maupun bagi orang Israel asli. Pada hari didirikannya kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Allah, dan pada waktu malam sampai pagi, awan itu tidak atas kemah suci kelihatan seperti api. Demikianlah selalu terjadi, awan itu menutupi kemah, dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah, dan di tempat awan itu diam. Di sanalah orang Israel berkemah. Atas titah Tuhan, orang Israel berangkat, dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah selama awan itu diam di atas kemah suci. Mereka tetap berkemah. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan, dan tidaklah mereka berangkat. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci, maka atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah, baik pada waktu siang, baik pada waktu malam. Apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan, atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Amin. Baik, terima kasih Ito atas pembacaan kita bilangan pasal 9 ayat pertama sampai ke 23. Tuhan Yesus memberkati, dan dilanjutkan dengan Kak Novali pasal yang ke-10. Baik, Shalom, puji selamat Tuhan. pagi. Salam Kak, silakan. Bilangan pasal 10 dengan perikop semboyan nafiri. Tuhan berfirman kepada Musa, buatlah 2 nafiri dari perak tempaan, harus kau buat itu, supaya dipergunakan untuk memanggil umat Israel dan untuk menyuruh laskar-laskarnya berangkat. Apabila kedua nafiri itu ditiup, segenap umat itu harus berkumpul kepadamu di depan pintu kemah pertemuan. Jikalau hanya satu saja ditiup, maka para pemimpin, para kepala pasukan Israel harus berkumpul kepadamu. Apabila kamu meniup tanda semboyan, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah timur. Apabila kamu meniup tanda semboyan kedua kalinya, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah selatan. Jadi tanda semboyan harus ditiup untuk menyuruh mereka berangkat. Tetapi untuk menyuruh jemaat itu berkumpul, kamu harus meniup saja tanpa memberi tanda semboyan. Nafiri-nafiri itu harus ditiup oleh anak-anak imam Harun. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu dan bagimu turun-temurun. Dan apabila kamu maju berperang di negerimu melawan musuh yang menyesatkan kamu, kamu harus memberi tanda semboyan dengan nafiri, supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Allahmu dan diselamatkan daripada musuhmu. Juga pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu dan pada bulan-bulan barumu, haruslah kamu meniup nafiri itu pada waktu mempersembahkan korban-korban bakaranmu dan korban-korban keselamatanmu, maksudnya supaya kamu diingat di hadapan Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu. Berikut,
berangkat dari Gunung Sinai. Pada tahun yang kedua, pada bulan yang kedua, pada tanggal 20 bulan itu, naiklah awan itu dari atas kemah suci, tempat hukum Allah. Lalu berangkatlah orang Israel dari padang Gunung Sinai menurut aturan keberangkatan mereka. Kemudian diamlah awan itu di padang gurun Paran. Itulah pertama kali mereka berangkat menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Terdahulu berangkatlah laskar yang dibawa panji-panji Bani Yehuda menurut pasukan mereka. Yang mengepalai laskar itu ialah Nahason bin Aminadab. Yang mengepalai laskar suku Bani Iskar ialah Netanel bin Zuar. Yang mengepalai laskar suku Bani Zebulon ialah Eliab bin Helon. Sesudah itu kemah suci dibongkar dan berangkatlah Bani Gerson dan Bani Merari yang mengangkat kemah suci itu. Kemudian berangkatlah laskar yang dibawa panji-panji Ruben menurut pasukan mereka. Yang mengepalai laskar itu ialah Elisur bin Zedewur. Yang mengepalai laskar suku Bani Simeon adalah Selumiel bin Suris Yadai. Yang mengepalai laskar suku Bani Gad ialah Eliasaf bin Rehul. Sesudah itu berangkatlah orang Kehat yang mengangkat barang-barang tempat kudus. Kemah suci sudah dipasang sebelum mereka datang. Kemudian berangkatlah laskar yang dibawa panji-panji dari Efraim menurut pasukan mereka. Yang mengepalai laskar itu ialah Elisama bin Amihud. Yang mengepalai laskar suku Bani Masyid ialah Gemaliel bin Pedasur. Yang mengepalai laskar suku Bani Benyamin ialah Abidan bin Gideoni. Sebagai barisan penutup semua laskar itu berangkatlah laskar yang dibawa panji-panji Bani dan pasukan mereka. Yang mengepalai laskar itu ialah Ahiser bin Amisyadai. Yang mengepalai laskar suku Bani Asyir ialah Pangiel bin Okran. Yang mengepalai laskar suku Bani Naftali ialah Ahiran bin Enan. Itulah aturan keberangkatan orang Israel menurut pasukan mereka ketika mereka berangkat. Lalu berkatalah Musa kepada Habab anak Rahuel orang Midian, mertua Musa, kami berangkat ke tempat yang dimaksud Tuhan ketika ia berfirman, aku akan memberikannya kepadamu, sebab itu ikutlah bersama-sama dengan kami, maka kami akan berbuat baik kepadamu, sebab Tuhan telah menjadikan yang baik tentang Israel. Tetapi jawabnya kepada Musa, aku tidak ikut, melainkan aku hendak pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku. Kata Musa, janganlah kiranya tinggalkan kami, sebab engkaulah yang tahu bagaimana kami berkemah di padang gurun, maka engkau dapat menjadi petunjuk jalan bagi kami. Jika engkau ikut bersama-sama dengan kami, maka kebaikan yang akan dilakukan Tuhan kepada kami akan kami lakukan juga kepadamu. Lalu berangkatlah mereka dari gunung Tuhan dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya. Sedang tabut perjanjian Tuhan berangkat di depan mereka dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya untuk mencari tempat perhentian bagi mereka. Dan awan Tuhan di atas mereka pada siang hari apabila mereka berangkat dari tempat perkemahan. Apabila tabut itu berangkatlah Musa, bangkitlah Tuhan supaya musuhmu berserak dan orang-orang yang membenci engkau melarikan diri dari hadapanmu. Dan apabila tabut itu berhenti, berkatalah ia, kembalilah Tuhan kepada umat Israel yang beribu-ribu laksa itu. Amin. Baik. Terima kasih Kanovali. Kanovali memberkati ya. Pembacanya Amin, dari terima kasih, Bilangan pasal 10 ayatnya pertama sampai 36. Silakan itu Guru
Ya, Sialoho, silakan toh. Belum dibuka, coba dibuka mute-nya dulu. Oke, yang mikrofon namanya, tulisan mikrofon. Oke. Silakan. Nggak bisa. Udah jelas tuh, Tok. Bicara seperti biasa aja, udah jelas suaranya. Silakan, Tok. Bilangan 11 api Tuhan. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan. Maka padamlah api itu, sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Tuhan berjanji memberi daging. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat pada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali manna ini saja yang kita lihat. Adapun manna itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedola. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dalam lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa panganan yang digoreng. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga manna itu di situ. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum, menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, mengapa kau perlukan hambamu ini dengan buruk, dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu, sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini. Akulah yang mengandung seluruh bangsa ini, atau akukah yang melahirkannya, sehingga engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pak pengasuh, memangku anak menyusut, berjalan ke tanah yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja. Jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang, yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukannya. Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan, supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. Maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana. Ia sebagian dari roh yang hinggap padamu itu akan kuambil dan kutaruh atas mereka. Maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya, tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging, sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan
dengan berkata, "Siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan, bukan hanya 1 hari kamu akan memakannya, bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari. Tetapi genap sebulan lamanya, sampai keluar dari dalam hidungmu dan sampai kamu muak. Karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apakah kita keluar dari Mesir? Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka dan genap sebulan lamanya. Mereka akan memakannya. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Tetapi engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Ke-70 orang tua-tua. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu ketika roh itu sehinggap pada mereka. Kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Meldad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun, yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cenganglah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan dia dan para tua-tua Israel burung puyuh. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya. Dibawanya lah burung-burung puyuh dari sebelah laut dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan sekelilingnya, kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru, dan kira-kira 2 hasta tingginya dan dari atas muka bumi. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Selagi daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Tawa'a, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Dari Kibrot Tawa'a berangkatlah bangsa itu ke Hejerot dan mereka tinggal di situ. Amin. Sama-sama dulu kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara dalam nama Yesus Kristus, satu hal yang
membuat saya kagum. Ternyata Tuhan itu tidak hanya melakukan mujizat dengan yang memberikan 5.000 orang makan yang gitu kan. Ternyata Tuhan sudah melakukan keajaiban ya. Dari pasal yang ke-19 tadi disampaikan begini, bukan hanya ini kan bangsa Israel sedang bersungut-sungut ya, dan memang itu salah satu ya menghalangi berkat kita dari Tuhan, karena yang pertama tidak bersyukur dan bersungut-sungut bahkan salahkan Tuhan ya, bahwa oh ya Tuhan tidak adil, Tuhan tidak memberkati saya. Ayatnya ke-19, bukan hanya 1 hari kamu makan, bukan hanya 1 hari kamu akan memakannya, bukan 2 hari, bukan 5 hari, dan ya bukan 10 hari, bukan 20 hari. Ayatnya yang berikutnya sebelumnya sebulan lamanya, sampai keluar dari dalam hidungmu dan sampai kamu muak ya, karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu, dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apakah kita keluar dari Mesir? Tetapi kata Musa, kayak gitu kan ya, ini kan Musa sampaikan ya bagaimana hal ini bisa terjadi. Musa sudah ini dia Musa berkata, tetapi gitu kan, tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah berapa? 600.000 orang. Yes, 600.000 orang berjalan kaki, namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka, dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembeli bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut laut bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Ayat 23, kabur Laban. Apa yang disampaikan di sana? Jawab Musa. 23. Pasal 23 kan Pak? Iya, 23. Iya. Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Amin. Sama-sama dulu kita katakan amin. Ya, bukannya 5 roti dan 2 ikan ya, dengan jumlah 600 gitu ya, 600.000 orang ya, Tuhan sampaikan, dapatkah ya Tuhan, masakah kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Saya kira ini mujizat Tuhan yang luar biasa ya. Itu adalah pertanyaan besar bagi kita ya, dan juga menjadi perenungan buat kita. Masakah Tuhan tidak bereskan masalah kita ya, gitu ya? Yes. Pasti Tuhan sampaikan kan, masakah kuasa Tuhan kurang gitu kan? Nggak ada. Jadi dalam Tuhan itu memang segala sesuatu pasti terjadi, tinggal kita percaya atau tidak kan gitu. Kembali kepada iman kita masing-masing, believe atau no believe ya. Kalau percaya kuasa Tuhan bekerja, kalau tidak percaya kuasa Tuhan tidak bekerja. Itu aja titiknya ya. Itu aja, nggak usah kita bawa yang lain, oh begini-begini, enggak, itu aja. Makanya Tuhan sampaikan, masakah kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak kan gitu kan. Ya. Terus disampaikan ayat 31, lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya, di bawahnya burung puyung gitu kan, burung-burung puyung ya dari sebelah laut, dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan sekelilingnya, kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru, dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Bapak Ibu Saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 1 hasta itu kira-kira sekarang hampir 45 cm. Bayangkan dari tinggi ya dataran bumi
berarti ada 2 hasta. Berarti kurang lebih ada 1 meter 25 1 meter lebih ya, dengan banyaknya burung puyuh. Jadi bagi saya pagi ini ya, tidak ada bagi Tuhan yang tidak mungkin, semuanya mungkin bagi Tuhan. Mungkin bahasa orangnya begini, bagi Tuhan tak ada yang Mustahil. mustahil. Amin. Itu yang terjadi kayak gitu kan, dengan 600.000 orang coy. Musa aja bilang berkata, Tuhan dari mana kami dapat daging, dari mana kami dapat ikan kan gitu kan. Tapi Tuhan berkata, Musa, aku ini Tuhan yang berkuasa, apa yang saya firmankan hal itu terjadi. Dan itu terjadi. Bahkan ya, burung puyuh itu disampaikan tadi 2 hasta tingginya dari bumi. Lu bisa kirakan gak sih, lebih dari 1 meter banyaknya burung puyuh itu dengan sepanjang perjalanan mereka, disampaikan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya gitu kan. Bangkitlah bangsa itu gitu kan, mengumpulkan burung-burung puyuh itu setiap hari, setiap orang sedikit demi sedikit mengumpulkannya 10 homer, kemudian mereka menyebarkan lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan mereka. Luar biasa. Tuhan kita adalah Allah yang sanggup dan Allah menyediakan Yehova Jireh. Amin. Sama-sama dulu kita katakan amin. Ya. Jadi itu yang menjadi perenungan juga bagi kita, buat kita juga. Percaya nggak kita dengan kuasa Tuhan? Percaya nggak kita bahwa Tuhan sanggup menyediakan seperti yang Tuhan firmankan kepada Musa? Masakah kuasaku Tuhan? Masakah kuasaku? Masakah kuasa Tuhan berkurang kan gitu kan? Nggak ada. Ya, terpujilah nama Tuhan. Thank you buat firman Tuhan. Terima kasih pagi ini yang sudah memberkati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan menyediakan, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Amin. Ingat 600.000 orang coy. mungkin Sumatera ini enggak Sumatera lah ya. Bayangkanlah 600.000 orang. Berapalah jumlahnya? Yang gitu ya. Terima kasih Tuhan memberkati. Silakan Kak Lindri. Puji nama Tuhan. Saya lanjutkan pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini yang terdapat di Bilangan 12 ayat 1 sampai 16. Firman Tuhan dengan berikut, pemberontakan Miriam dan Harum. Ayat 1, Miriam serta Harum mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lemah lembut, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam liang awan dan berdiri di pintu kemah itu. Lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia di dalam mimpi. Bukankah demikian hambaku Musa, seorang yang setia di dalam segenap rumahku? Berharap-harapan aku berbicara dengan dia, terus terang bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak tahu mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnyalah bahwa ia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, Tuhanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya diberikan dia sebagai anak gugur yang
pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, "Ya Allah, sembunyikanlah kiranya dia." Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah ia selama 7 hari dikucilkan keluar dari tempat perkemahan, kemudian bolehlah ia diterima kembali." Jadi dikucilkanlah Miriam keluar dari tempat perkemahan 7 hari lamanya, dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kemudian berangkatlah mereka dari Haserop dan berkemah di padang gurun Paran. Puji nama Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Baik, terima kasih Kak Lindri. Sebenarnya pasal 12 ini banyak hamba Tuhan yang mengkhotbahkan ini tentang pemberontakan Miriam dan Harun. Besok saya akan khotbahkan hal ini hari Rabu. Ya, baik, terima kasih karena waktu kita. Silakan Kak Mbak Rena selanjutnya. Mbak Rina, silakan. Bilangan berapa, Pak? 13. 13 ya. Baik. Firman Tuhan terambil dari Bilangan 13 ayat 1 sampai ke 33. Yang begini firman-Nya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel dari setiap suku nenek moyang mereka. Haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Dan inilah nama-nama mereka. Dari suku Ruben, Samua bin Sakur. Dari suku Simeon, Safat bin Hori. Dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefune. Dari suku Eskar, Yigal bin Yusuf. Dari suku Ifraim, Hosea bin Nun. Dari suku Benyamin, Palti bin Rafu. Dari suku Jebelon, Gabriel bin Sodi. Dari suku Yusuf, yakni dari suku Manase. Gadi bin Susi dari suku dan Amiel bin Gemali. Dari suku Asyar, Setur bin Mikael. Dari suku Naptali, Nabbi bin Fopsi. Dari suku Gad, Guel bin Maki. Itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu. Dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, "Pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amati-amatilah bagaimana keadaan negeri itu, apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah, apakah mereka sedikit atau banyak, dan bagaimana negeri yang didiaminya, apakah baik atau buruk, bagaimana kota-kota yang didiaminya, apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu. Dan bagaimana tanah itu, apakah gemuk atau kurus, apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak. Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur." Mereka pergi ke sana lalu mengintai negeri itu, mulai dari padang gurun Jin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai, dan Talmai keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soam di Mesir. Ketika mereka sampai ke lembah Iskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan sepandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka mengandarnya.
Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai orang Lebab Eskol karena dan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kasdes dan di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekalian hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya yang berkubu dan sangat besar juga. Keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori. Di pegunungan orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat dari kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Amin. Baik, terima kasih Mbak Rena untuk pembacaan pasal 13. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan ada banyak sebenarnya yang perlu kita pelajari dari ke-12 pengintai ini. Tapi kita baca aja dulu, suatu saat nanti saya akan khotbahkan hal ini buat kita. Dilanjutkan dengan Kalisma Gea, setelah itu nanti Kak Ida Burnamila, dan baru terakhir ada Kala Lia Boru Silaban. Silakan Kak Lisma. Pasal 14, bilangan pasal 14. Belum dibuka mic-nya, dibuka dulu, Kak. Dibuka dulu, Kak. Oke. Silakan. Mari kita baca firman Tuhan dari Perikop Bilangan 14 ayat 1 sampai 20 ya. Pemberontakan umat Israel. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, menyuyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya.
Amin. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telah habis, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka." Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Jikalau hal itu kedengaran kepada orang Mesir, padahal engkau telah menuntun bangsa ini dengan kekuatanmu dari tengah-tengah mereka. Mereka akan bercerita kepada penduduk negeri ini yang telah mendengar bahwa engkau Tuhan ada di tengah-tengah bangsa ini, dan bahwa engkau Tuhan menampakkan dirimu kepada mereka dengan berhadapan muka, waktu awanmu berdiri di atas mereka, dan waktu engkau berjalan mendahului mereka di dalam tiang awan pada waktu siang dan di dalam tiang api pada waktu malam. Jadi jikalau engkau membunuh bangsa ini sampai habis, maka bangsa-bangsa yang mendengar kabar tentang engkau itu nanti berkata, oleh karena Tuhan tidak berkuasa membawa bangsa ini masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada mereka, maka ia menyembelih mereka di padang gurun. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Demikianlah firman Tuhan. Baik, terima kasih, dan dilanjutkan dengan Kak Ida Boru Nambela. Silakan Kak. Belum dibuka dulu mic-nya. Bilangan pasal 14 ayat yang ke-21. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaannya Tuhan memenuhi seluruh bumi. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun. Maaf ya. Melihat dulu. Di mute dulu apanya Kak, HP-nya. Namun setelah kalian mencoba, aku tidak akan mendengarkan suaraku. Receh nih Pak. Namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku. Pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia akan mengikut aku dengan sepenuhnya. Akan kubawa masuk ke negeri yang
yang telah dimasukinya itu. Keturunannya akan memilikinya. Orang Amalek dan orang Kanaan diam di lembah. Sebab itu, berpalinglah besok dan berangkatlah ke gunung pasir, ke arah laut Teberau. Lagi firman Tuhan kepada Musa dan Harun. Betapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkannya orang Israel kepadaku telah kudengar. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasannya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Di padang gurun itu bangkai-bangkaimu akan berantakan, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Bahwasannya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberikan kamu yang kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefuneh dan Yesua bin Nun. Tentang anak-anakmu yang telah kamu katakan mereka akan menjadi tawanan, mereka lah yang akan kubawa masuk supaya mereka mengenal negeri yang telah kamu hinakan itu. Tetapi mengenai kamu, bangkai-bangkaimu akan berhantaran di padang gurun ini. Dan anak-anakmu yang akan mengembala sebagai pengembala di padang gurun 40 tahun lamanya akan menanggung akibat ketidakkesetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, suatu hari dihitung suatu tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Aku Tuhan yang berkata demikian. Sesungguhnya aku akan melakukan semuanya ini kepada segenap umat yang jahat ini, yang telah bersepakat melawan aku. Di padang gurun ini mereka akan habis dan disinilah mereka akan mati. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu. Orang-orang itu mati karena itulah di hadapan Tuhan. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefuneh. Serangan bagian selatan gagal. Setelah Musa menyampaikan perkataan itu kepada semua orang Israel, maka berkabunglah bangsa itu dengan sangat. Dan keesokan harinya bangunlah mereka pagi-pagi hendak naik ke puncak gunung sambil berkata, Sekarang kita hendak maju ke negeri yang difirmankan Tuhan itu. Memang ketika lebih yang telah berbuat dosa. Tetapi kata Musa, mengapakah kamu hendak melanggar titah Tuhan? Hal itu tidak akan berhasil. Janganlah maju, sebab Tuhan tidak ada di tengahmu, supaya jangan kamu dikalahkan oleh musuhmu. Sebab orang Amalek dan orang Kanaan ada di sana di depanmu, dan kamu akan tewas oleh pedang dari sebab kamu berbalik membelakangi Tuhan. Maka Tuhan tidak akan menyertaimu. Meskipun demikian mereka nekat naik ke puncak gunung itu. Tetapi tabut perjanjian Tuhan dan Musa juga tidaklah meninggalkan tempat perkemahan. Lalu turunlah orang Amalek dan orang Kanaan yang mendiami pegunungan itu dan menyerang mereka. Kemudian orang-orang itu mencerai-beraikan mereka sampai ke Horma. Demikianlah firman Tuhan. Baik, terima kasih Kak Buru Nambela. Data itu Buru Nambela untuk pembacaan kitab Bilangan pasal 14 dan juga Kak Lis Mayanti. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai banyak hal yang perlu kita pelajari dari sini, ya terutama tentang
ya sikap bangsa Israel yang sangat bersungut-sungut kepada Tuhan. Sementara Tuhan sudah pelihara mereka dengan burung puyuh tadi, mereka sudah melihat ya penyertaan Tuhan yang sempurna dengan tiang awan dan tiang api, tetapi masih toh mereka tidak mempercayai Tuhan. Segala sesuatu yang mereka hadapi ke depannya, bahkan menuju tanah Kanaan pun mereka sudah mulai ragu-ragu, sementara mereka sudah melihat kebaikan mujizat Tuhan. Demikian juga dengan kita. Mungkin bahasa rohaninya begini, kalau Tuhan sudah pernah menolong kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya Tuhan pasti tolong. Dan Tuhan itu ada, saya selalu sampaikan, Tuhan itu ada di setiap musim hidup kita. Kemarin, hari ini, dan besok Dia selalu ada. Dia tidak hanya ada pada kemarin, oh ya karena kita kemarin, karena tanggal merah makanya Tuhan ada. Oh ya karena hari Minggu makanya Tuhan ada. Tidak seperti itu. Dalam Ibrani 13 ayat 8 bahwa Tuhan itu sama dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Jadi keberadaan Tuhan itu past, present, dan future buat kita semuanya. Itu yang kita tanamkan dan itu yang perlu kita pelajari dulu. Sebenarnya banyak hal yang perlu kita dapatkan, tapi karena waktu kita, selanjutnya dari ibu kami ini atau itu kami panggil ke Buru Silaban kali ya. Karena saya lihat adalah sebagai pelayan Tuhan. Tinggal di mana toh? Dan boleh memperkenalkan diri. Saya Lia Silaban, saya seorang single parent. Suami saya baru dipanggil Tuhan 1 tahun yang lalu. Nanti Desember jalan 2 tahun. Saya punya anak 2. Anak saya Joshua sekarang kerja di Astra sekarang, tapi dia ditugaskan di Aceh. Dan anak saya yang paling kecil Jordan, dia tinggal di Bali, lagi menyelesaikan studi skripsinya. Dan anak saya Jordan pelayanan di gereja Hillsong. Dan saya tinggal di Medan seorang diri. Tapi ada Tuhan Yesus. Amin. Di mana di Medan, Pak? Saya kan lahiran di Jakarta. Cuman saya tahun 2014 saya pindah ke Medan karena anak saya Joshua waktu itu pas semester 4 dia kuliah di USU. Jadi pindah aja ke Medan. Jadi saya di Medannya di daerah Medan Perjuangan. Pelayanan di mana ya Kak Lia? Lahir Jakarta. Ya pelayanan di mana ya? Oh pelayanan saya di GBI Pelita. Oh GBI Pelita Pak Gultom. Iya, Pendeta Gultom, Pendeta Sueri Gultom. Yes, saya tahu. Dekat Poltabis kalau nggak salah ya. Iya betul Pak Pendeta, betul. Baik, silakan Kalia, salam kenal dan Tuhan Yesus memberkati. Silakan Kalia dari Bilangan pasal 15. Bilangan pasal 15 ayat 1 sampai 21. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu menjadi tempat kediamanmu, dan kamu hendak mempersembahkan korban api-apian bagi Tuhan dari lembu api atau kambing domba, baik korban bakaran dan korban sembelihan, baik untuk membayar suatu nazar khusus atau sebagai persembahan sukarela atau pada waktu perayaan-perayaanmu, dengan demikian menyediakan bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Maka orang yang mempersembahkan persembahannya itu kepada Tuhan haruslah mempersembahkan sebagai korban sajian 1/10 eva tepung yang terbaik, diolah dengan seperempat hin minyak, dan beserta korban bakaran atau korban sembelihan itu engkau harus juga mempersembahkan 1/4 hin anggur sebagai korban curahan untuk setiap ekor domba yang dipersembahkan. Tetapi jikalau persembahanmu itu
seekor domba jantan engkau harus mempersembahkan sebagai korban sajian, dan 10 eva tepung yang terbaik diolah dengan 1/3 hin minyak. Dan sebagai korban curahan haruslah kau persembahkan 1/3 hin anggur menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Dan apabila engkau mengolah seekor lembu sebagai korban bakaran atau sebagai korban sembelihan, baik untuk membayar suatu nazar khusus maupun sebagai korban keselamatan bagi Tuhan, maka beserta lembu itu haruslah dipersembahkan sebagai korban sajian 3/10 eva tepung yang terbaik diolah dengan 1/2 hin minyak. Dan sebagai korban curahan haruslah kupersembahkan 1/2 hin anggur. Itulah korban apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Demikianlah harus diperbuat untuk setiap ekor lembu dan untuk setiap ekor domba jantan dan untuk setiap ekor domba atau kambing. Berapapun jumlah hewan yang kamu olah, untuk setiap hewan itu harus kamu perbuat demikian juga. Setiap orang Israel asli haruslah berbuat demikian apabila ia mempersembahkan korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Dan apabila seorang asing telah menetap padamu atau seorang lain yang tinggal di antara kamu atau di antara keturunanmu kelak hendak mempersembahkan korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan, maka seperti yang kamu perbuat, demikianlah harus diperbuatnya. Mengenai jemaah itu haruslah ada satu ketetapan bagi kamu dan bagi orang asing yang tinggal padamu. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Bagi kamu harus menurut bagi kamu turun dan bagi orang yang tinggal padamu, itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Bagi kamu turun-temurun, kamu dan orang asing haruslah sama di hadapan Tuhan. Satu hukum dan satu peraturan berlaku bagi kamu dan bagi orang asing yang tinggal padamu. Lagi berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berfirmanlah kepada orang Israel, dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri kemana kamu akan kubawa, maka apabila kamu makan roti hasil negeri itu, haruslah kamu mempersembahkan persembahan khusus bagi Tuhan. Tepung jelaimu yang mula-mula haruslah kamu persembahkan sebagai persembahan khusus berupa roti bundar, sama seperti persembahan khusus dari hasil tempat pengirikanmu. Dengan demikianlah harus kamu mempersembahkannya. Dari tepung jelaimu yang mula-mula haruslah kamu menyerahkan persembahan khusus kepada Tuhan turun-temurun. Amin. Amin. Baik, terima kasih kalian. Tuhan memberkati dan terima kasih sudah bergabung di ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, dan juga buat Nana Tuhan, Kak Masalina, Kak Novali, Itorut, dan juga Kak Lindri, Mbak Rena, dan Kak Gia, atau Kak Lismayanti, dan juga Kak Ida Burul Nambela. Terima kasih buat semuanya, dan Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita turun dulu, saya mau screenshot dulu
foto ini kita karena menjadi wallpaper di YouTube kita, di channel YouTube kita nanti. Oke, sudah. Oke, bisa on cam nggak teman-teman? Bisa on cam nggak? Saya mau screenshot dulu. Ini nggak bisa. Nggak bisa ya. Oke, baik. Oke, udah standby di situ aja ya. Saya mau screenshot dulu teman-teman. Saya mau dibuat di YouTube, di cover YouTube kita. Yang bisa on cam on cam aja. Yang nggak bisa nggak usah dipaksa. Ya, saya mau screenshot untuk mau buat di YouTube. Udah satu, udah masih bisa lagi yang lainnya? Satu, udah 1, 2, masih bisa lagi? Oke, masih bisa. Siapa lagi? Mbak Retna? Pasti bisa dong. Masa Mbak Retna sama Bang Rudi bisa on cam, sama Pak Magare nggak bisa? Saya cemburu loh. Ini nggak ada ininya, nggak ada tanda untuk on cam-nya. Mana kakakku? Kayaknya belum bisa. Bisa nggak on cam Kak? Mengikuti, tapi kayaknya bisa loh Kak kalian. Udah bisa. Tanda Bisa, apanya saya- ya? Ada nyalakan. kamera namanya. Iya, nyalakan kamera ya. Oke, udah. Iya, pas. Oke, iya pas. Oke. Mbak Retna, buat gaya masing-masing. 1, 2, 3. Oke, terima kasih buat semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, dan mari kita bersatu dalam doa. Sebelum kita turun di Komal, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan. Begitu luar biasanya Engkau Tuhan, dan begitu dahsyatnya firman-Mu. Bahkan Engkau sampaikan kepada Musa, masa kuasa Tuhan berkurang untuk melaksanakan mujizat Tuhan, menyediakan daging. Terima kasih Bapa yang baik, kami percaya hal itu Tuhan. Engkau sanggup berkuasa, Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, bahkan sanggup menyediakan apa yang kami perlukan saat ini Bapa yang baik. Berkati anak-anak Tuhan saat ini yang sudah naik Komal, yang sudah memberikan waktu, yang sudah membaca firman Tuhan, bahkan juga anak-anak yang di bawah TP. Berkatilah mereka Bapa yang baik. Saya percaya firman-Mu tidak pernah sia-sia, firman-Mu tidak akan pernah tertunda. Apa yang sudah Tuhan firmankan, hal itu akan tergenapi dalam hidup kami saat ini Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa yang sudah diberkati oleh Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.